Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang senyawa aromatis. Kali ini yang kita akan bahas itu adalah mengenai substitusi kedua. Sebelumnya kita sudah membahas reaksi benzen pada substitusi pertama. Contoh pada substitusi pertama adalah benzen tambah dengan asam nitrat dengan katalis H2SO4, hasilnya nanti adalah menghasilkan nitrobenzen. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada reaksi substitusi pertama selalu menggunakan katalis. Nah, bagaimana halnya dengan substitusi yang kedua? Pada substitusi kedua, reaksinya itu ada yang lebih mudah dibandingkan dengan substitusi yang pertama. Tetapi ada juga yang lebih sulit dibandingkan dengan reaksi substitusi pertama. Apa contohnya yang lebih mudah? Di sini anilin bereaksi dengan Br2. Hasilnya adalah bahwa Br itu akan masuk pada posisi orto dan masuk pada posisi para. Dan ini reaksinya lebih mudah dibandingkan dengan substitusi pertama. Ini salah satunya ditandai oleh tidak adanya katalis digunakan. Sedangkan reaksi yang pertama ini misalnya setelah menghasilkan nitrobenzen, misalnya, apabila kita reaksikan dengan asam nitrat kembali, maka hasilnya adalah terdapat 2 buah NO2 sekarang. Dan kalau kita perhatikan di sini, mesti ada katalis. Dan suhunya adalah 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita bandingkan reaksi ini, misalnya ini adalah 1, 2, 3. Reaksi pertama ini adalah berupa benzen yang direaksikan pada substitusi pertama dengan menggunakan asam nitrat dan H2SO4 sebagai katalis. Sementara kalau reaksi yang kedua, ini adalah senyawanya adalah berupa anilin, ini juga adalah merupakan substitusi yang kedua. Tapi ini tanpa ada katalis. Karena dia lebih mudah, itu dikatakan ini sebagai gugus aktivasi. Sementara untuk reaksi yang ketiga kita lihat di sini, ini adalah nitrobenzen direaksikan dengan asam nitrat dengan katalis H2SO4 dan suhunya adalah 100 derajat Celcius. Artinya kalau kita bandingkan dengan yang pertama, berarti substitusi yang kedua ini lebih sulit dibandingkan dengan yang pertama. Dengan demikian, gugus yang seperti ini yang disebut dengan gugus deaktivasi.
Jadi kesimpulan kita adalah bahwa substitusi kedua itu ada yang lebih mudah terjadinya atau karena dia terdapat gugus aktivasi dibandingkan dengan substitusi pertama. Sebaliknya juga ada gugus seperti NO2 seperti ini yang justru lebih sulit terjadinya reaksi berikutnya. Tentu pembandingnya di sini adalah terhadap substitusi pertama. Jadi di sini ada gugus aktivasi dan gugus deaktivasi. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di sini, perhatikan antara reaksi yang kedua dengan reaksi yang ketiga. Apakah sama? Kita bisa melihat di sini bahwa BR-nya itu disubstitusi pada posisi orto terhadap NH2. Sementara kalau di sini BR itu posisinya para. Sementara kalau yang di sini kita perhatikan posisi yang kedua di sini ini adalah posisi meta. Meta itu tentu posisinya adalah 1, 2, 3. Berarti 1, 3. Kalau orto 1, 2. Kalau para 1, 4. Maka dengan demikian kita bisa melihat di sini bahwa nanti akan terjadi atau terdapat pengarah orto dan para seperti ini. Sementara di sisi yang lain ada pengarah meta. Walaupun sebenarnya kalau gugus tertentu mengarahkan pada posisi meta, tetapi ada juga sedikit dia akan mengarahkan pada posisi orto. Namun biasanya itu diabaikan. Klorobenzen direaksikan dengan asam nitrat dengan katalis H2SO4. Hasilnya adalah sini NO2-nya masuk pada posisi orto. Jadi kalau di sini posisinya adalah 1, 2. Sementara kalau yang untuk yang kedua, posisi Cl dan NO2 itu adalah posisi 1, 4 atau posisi para. Tanpa adanya hasil meta atau 1, 3. Sekarang kalau kita perhatikan yang kedua, di sini adalah nitrobenzen direaksikan dengan reaksi yang sama. Hasilnya adalah NO2 itu masuk pada posisi 1, 3 atau posisi meta. Dan di sini dikatakan ada sedikit orto dan para. Maka dapat kita katakan di sini bahwa jika Cl di sini akan mengarahkan substitusi kedua pada posisi orto dan para. Sementara kalau NO2 akan mengarahkan substitusi berikutnya itu pada posisi meta. Walaupun di sini dikatakan ada sedikit orto dan para. Boleh dikatakan nanti kalau dalam reaksinya kita mengabaikan posisi orto dan para. Nah, apa saja yang bertindak sebagai pengarah orto para serta yang manakah yang bertindak sebagai pengarah meta. Nah, berikut kita akan perlihatkan beberapa contohnya. Efek substituen pertama terhadap substitusi yang kedua. Kita perhatikan, yang ini adalah pengarah ortopara. Di antaranya adalah, sini adalah NH2, kemudian NHR, selanjutnya adalah NR2. Berikutnya adalah OH. Ini kalau kita lengkapi, ada pasangan elektron bebasnya, setiap O gini. Selanjutnya adalah OR,
Berikutnya adalah NHCOR. Yang selanjutnya adalah C6H5, R, dan X, halogen. Apa yang kita bisa lihat di sini? Semua ini adalah pengarah ortopara. Anda bisa perhatikan sebenarnya pengarah ortopara itu apa cirinya? Tentu ini adalah pengecualian, ya, C6H5 dan R. Maka pengecualiannya adalah C6H5 dan R. Selain itu bagaimana? Apa yang bisa kita lihat? Nah, kalau Anda jeli melihatnya, Anda bisa lihat di sini bahwa setiap gugus yang terikat dengan cincin benzennya memiliki pasangan elektron bebas. Anda perhatikan, semuanya. Ya. Tapi tentu dengan catatan bahwa ini pengecualiannya. Jadi selain aril dan alkil itu memiliki pasangan elektron bebas. Atau boleh kita simpulkan adalah bahwa mana yang merupakan pengarah ortopara? Pengarah ortopara itu pasti memiliki pasangan elektron bebas kecualinya adalah aril dan alkil. Yang berikutnya ini adalah pengarah meta. Di antaranya di sini adalah COR, berarti ini adalah keton. Kemudian COOR ini adalah ester. Berikutnya adalah SO3H. Kemudian ini COOH, ini adalah asam karboksilat. Berikutnya ini adalah CN, cyanida, NO2, NR3+. Apa yang kita bisa lihat di sini bahwa unsur-unsur yang terikat pada cincin benzen di sini semuanya perhatikan, ya. Kebalikan dengan yang ini. Tidak satu pun yang memiliki pasangan elektron bebas. Karena ikatannya, kalau di sini sudah oktet semuanya. Sudah lengkap ikatannya. Jadi kesimpulan kita adalah, untuk pengarah meta, tentu tidak satu pun yang memiliki pasangan elektron bebas. Yang berikutnya, atau kalau kita contohkan misalnya ini OH. Artinya adalah cincin benzen di sini yang mengikat OH. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi di sini ada pasangan elektron bebasnya. Kalau di sini misalnya untuk yang pengarah meta seperti ini CN, kita lengkapi aja katanya. Nah, berarti di sini CN itu adalah pengarah meta. Anda lihat di sini, ini tidak akan ada pasangan elektron bebasnya. Sementara kalau yang ini memiliki pasangan elektron bebas. Yang berikutnya apa yang kita bisa lihat di sini adalah kekuatan aktivasinya atau kekuatan deaktivasinya. Untuk pengarah ortopara, kita katakan di sini semua pengarah ortopara dari atas sampai ke bawah itu merupakan gugus aktivasi. Nah, lagi-lagi ini pengecualiannya. Ya. Jadi adanya X itu menyebabkan dia menjadi gugus yang mendeaktivasi. Artinya kalau kita lihat berdasarkan gambar ini, berarti dari bawah ke atas gugus aktivasinya makin kuat. Berarti yang terkuat tentunya adalah NH2, NHR, dan NR2. Baru diikuti oleh OH. Selanjutnya OR, NHCR, C6H5R. Nah, kalau yang X khusus di sini, ini adalah gugus yang mendeaktivasi. Berarti juga kalau kita simpulkan juga di sini, fenol merupakan gugus yang mengaktivasi.
Apa artinya mengaktifasi? Berarti dia akan mengaktifkan cincin sehingga substitusi kedua akan lebih mudah dibandingkan dengan substitusi pertama. Sedangkan yang kedua ini adalah pengarah meta. Kita juga bisa lihat di sini, makin ke bawah ini bertambahnya deaktivasi. Artinya adalah bahwa semakin ke bawah reaksinya makin sulit terjadi. Jadi adanya gugus yang terutama yang NR3 di sini berarti reaksinya sangat sulit terjadi. Makanya urutannya dari yang tersulit tentu NR3+, NO2, CN, COOH, SO3H, COOR, COR. Dengan demikian, kalau begitu CN di sini ya, berarti CN adalah pengarah meta, tetapi juga CN juga bertindak sebagai mendeaktivasi cincin. Ingat bahwa aktivasi atau deaktivasi cincin itu adalah dengan membandingkan dengan substitusi pertama. Apakah dia akan lebih mudah? Berarti itu adalah gugus aktivasi. Tetapi apabila dia lebih sulit, berarti itu adalah deaktivasi. Mekanisme substitusi kedua dengan pengarah ortopara. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa untuk substitusi kedua ada pengarah ortopara dan pengarah meta. Berikutnya adalah bahwa pengarah ortopara umumnya bersifat gugus yang mengaktifasi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kita akan jelaskan berikutnya. Kita lihat contoh untuk pengarah ortopara. Nah, untuk tujuan ini biasanya kita nulisnya seperti ini. Jadi ikatannya harus kelihatan persis, kata rangkapnya. NH2. Sebelumnya kita sudah tahu juga bahwa NH2 ini adalah pengarah ortopara, sekaligus juga gugus yang mengaktifasi. Apa alasannya? Kita lihat di sini NH2. NH2 jelas bahwa di sini dia memiliki pasangan elektron bebas. Apa akibatnya? Adanya pasangan elektron bebas ini akan bisa disumbangkan pada cincin benzennya. Apa yang terbentuk? Nah, kita lihat di sini. Elektronnya akan bergeser ke sini, kemudian elektron ini akan bergeser ke karbonnya. Sehingga nanti akan terbentuk. Jadi ini akan terjadi resonansi. Tentu ini akan menjadi ikatannya adalah ikatan rangkap menjadi NH2. Dan di sini ada yang berikutnya adalah kita bisa menghitung muatan formalnya biar kita tahu ada muatan atau tidak. Sini misalnya muatan formal untuk N adalah, cara menghitungnya, elektron valensi dari N itu adalah 5 dikurangi dengan yang terikat. Ke kanan ada H 2 buah, ini ada ikatan rangkap 2, berarti ada 4. Elektron bebasnya, kalau tadi ada elektron bebasnya di sini, kalau ini tidak ada lagi, berarti di sini elektron bebasnya adalah 0. Sehingga dengan demikian 5 kurang 4 adalah plus 1. N sesungguhnya di sini adalah bermuatan plus 1. Demikian juga kalau untuk yang karbon ini, kita bisa menghitung muatan formalnya. Kita bisa lihat di sini, karbon elektron valensinya adalah 4. Yang terikat di sini ada berapa? 1, 2. Anda selalu ingat bahwa di sini sesungguhnya ada H yang tidak ditulis. Berarti elektron ikatannya sesungguhnya ada 3. Ditambah dengan, nah, elektron bebasnya di sini ada 2. Berarti, sehingga kalau kita jumlahkan,
4 kurang 5. Berarti min 1. Artinya adalah bahwa sekarang ini bermuatan negatif 1. Nah, selanjutnya ini kita bisa lanjutkan resonansinya. Ya. Elektron ini pindah ke ikatan. Ini pindah ke C yang di sampingnya. Sehingga nanti akan terbentuk kita tentu tidak perlu hitung lagi, ya. Ini elektronnya sudah pindah, yang ini jadinya ini menjadi seperti ini. Sehingga ini sebenarnya adalah bermuatan negatif. Ini tetap. Selanjutnya ini sini. Nah, elektron. Hasilnya nanti tentu adalah ini ikatannya, ya. Nah, ini elektronnya pindah ke ikatan ini, yang ini. Kemudian yang di sini menjadi, sehingga ini akan menjadi bermuatan negatif. Selanjutnya kita lihat elektron ini pindah. Nah, ini balik lagi. Sehingga nanti hasilnya adalah NH2. Apa yang kita bisa lihat dari sini dengan adanya resonansi ini, bahwa pada bagian cincinnya yang ini, dan ini itu akan menjadi bermuatan negatif. Ingat sebelumnya bahwa reaksi dari benzen itu adalah reaksi dengan sebuah elektrofil. Nah, sekarang cincinnya akan menjadi lebih negatif. Seperti ini. Tentu dia akan lebih mudah untuk menyerang elektrofil. Sehingganya lebih mudah reaksi itu terjadi. Itulah sebabnya maka di sini juga akan bertindak sebagai gugus aktivasi. Terus kemudian, kenapa dia mengarahkan pada posisi ortopara? Kita lihat di sini, ya. Posisi gugus yang negatif itu relatif terhadap yang substitusi pertama. Ini adalah posisi orto. Ini adalah posisi para. Ini adalah posisi orto. Artinya adalah posisi orto dan paralah yang menjadi lebih negatif. Akibatnya adalah berarti pada posisi orto dan paralah yang lebih mudah terjadinya reaksi. Kenapa? Lagi-lagi kita sampaikan bahwa karena nanti dia akan bereaksi dengan sebuah elektrofil yang jelas-jelas bermuatan positif. Makanya posisi orto seperti ini, yang ini, ya, dia bermuatan negatif, tentunya akan lebih memudahkan bereaksi dengan sebuah elektrofil. Demikian juga dengan posisi para. Bagaimana halnya dengan yang meta? Tentunya kalau kita lihat di sini, posisi meta tidak satupun yang bermuatan negatif. Makanya biasanya untuk yang memiliki pasangan elektron bebas seperti ini, jelas dia akan mengarahkan pada posisi orto dan para, karena memang orto dan para dia akan lebih negatif. Kemudian, kenapa dikatakan dia mengaktifasi cincin? Alasannya adalah kenapa? Karena cincinnya menjadi lebih negatif sehingga akan lebih memudahkan elektrofil untuk melakukan penyerangan. Sehingga reaksi lebih mudah terjadi. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa gugus amino itu akan mengaktifkan cincin benzen. Sehingga
Satu, tidak diperlukan katalis lagi. Yang kedua adalah sukar untuk memperoleh monobromoanilin. Kita lihat contoh berikut. Ini adalah sebuah anilin bereaksi dengan Br+ nantinya. Tentunya dia akan menghasilkan seperti tadi orto dan para, karena ada pasangan elektron bebasnya. Kita lihat dulu, kita tulis reaksinya. Kalau kita umpamakan reaksi ini adalah reaksi dalam posisi para, berarti masuknya di sini Br. Maka dengan demikian berarti yang digunakan untuk berikatan adalah yang ini. Kalau yang ini untuk digunakan untuk berikatan, maka seperti dilihat di sini, ya, berikatan dengan Br+ seperti ini, maka ikatan ini akan ditinggalkan. Berarti dengan demikian, maka di sini akan bermuatan positif. Dengan demikian, yang ini tinggal kita lanjutkan menulisnya. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah, kalau kita lihat lebih lanjut kan setiap ini ada haknya. Ini ada hak juga. Ini ada hak. Kalau ditulis semua ada hak. Ada hak. Nah, di sini pun juga sebenarnya ada hak. Hak mana yang dilepaskan? Tentunya yang dilepaskan adalah hak yang ini. Sehingga nanti akan melepaskan H+, sehingga dihasilkan senyawa berikut. Ini menjadi keterangkap seperti ini. Ini tadi berikatan dengan Br, ini berikatan dengan NH2. Sebenarnya mekanismenya ini sama persis seperti substitusi yang pertama. Ada sedikit perbedaan di mana nanti kita akan lihat resonansinya dari senyawa ini. Kita lihat, kita salin yang ini. Nah, ini pun juga dia akan bisa mengalami resonansi. Kita lihat di sini, ini bisa berpindah. Sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah, ya, sini keterangkapnya sudah pindah. Kemudian ini, nah ini masih seperti tadi, ada Br dan ada H. Di mana muatan positifnya ini? Nah, muatan positif itu adalah yang ditinggalkan. Kalau ikatannya pindah ke sini, berarti yang ditinggalkan ada posisi ini. Berarti di sinilah muatan positif. Dari posisi ini bisa terjadi dua kemungkinan. Dimana kalau kita lihat di sini ada dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama nanti yang akan terjadi itu adalah ini. Elektron ini pindah. Apa hasilnya? Tentu hasilnya adalah, kita tulis dulu NH2. Ini masih ada Br, udah. Elektronnya pindah ke sini, ke yang sini, seperti di sini. Ini masih tetap. Positifnya ada di mana? Nah, positifnya itu adalah pada posisi yang ditinggalkan di sini. Ini ada positif. Itu yang pertama. Bagaimana yang kedua? Nah, yang kedua, seperti yang kita tahu bahwa ini ada pasangan elektron. Dan ini juga bisa terjadi. Berarti kalau yang biru, yang posisinya yang bawah, berarti dengan demikian dia akan membentuk kita tulis dengan merah. Berarti sini ini tetap ada Br, ada H.
Karena yang ditinggalkan adalah posisi N di sini. Kita tulis NH2. Nah, di sini akan menjadi positif, ini akan menjadi ikatan rangkap antara yang ini dan ini ikatan rangkapnya. Dapat kita lihat di sini apa yang berbeda. Yang berbeda itu adalah di mana di sini akan terdapat resonansi tambahan. Artinya di sini adalah stabilisasinya akan bertambah. Kalau yang sebelumnya hanya bentuknya seperti ini, kemudian muatan positif itu ternyata juga bisa diemban oleh N-nya nantinya. Maka dari itu, ya, adanya resonansi yang lebih banyak di sini tentu dia akan menyebabkan dia akan lebih stabil. Itulah alasan kenapa dengan adanya NH2 di sini, maka reaksinya sangat mudah terjadi. Tentunya ini tidak hanya terjadi pada NH2, tetapi juga pada pengarah ortopara yang lain. Tadi kita udah sebutkan di antaranya nanti adalah ada OH juga di sana. Kemudian juga ada OR dan senyawa lainnya. Intinya di sini adalah adanya pasangan elektron bebas ini bisa disumbangkan pada cincin benzennya. Walaupun demikian, NH2 ini adalah merupakan pengarah ortopara dan bersifat sebagai gugus aktivasi. Bagaimana halnya dengan senyawa yang berikut? NH3+. Kalau untuk yang ini bagaimana? Tadi kita udah sampaikan bahwa ciri dari sebuah pengarah ortopara itu adalah berupa elektron bebas pada N-nya atau pada O-nya atau pada unsur yang lain. Tapi kalau di sini kita bisa lihat bahwa N-nya itu tidak lagi memiliki pasangan elektron bebas. Dengan demikian, sesungguhnya ini adalah merupakan pengarah meta. Dengan demikian, ini juga sekaligus juga kita katakan sebagai gugus yang deaktivasi. Selanjutnya, bagaimana halnya dengan halogen? Seperti yang kita tahu bahwa karena dia memiliki pasangan elektron bebas, ini adalah pengarah ortopara. Pengarah ortopara umumnya adalah gugus aktivasi. Sementara kalau untuk halogen ini adalah gugus deaktivasi. Nah, bagaimana menjelaskannya? Kita akan jelaskan sebagai berikut. Untuk pengarahan ortopara, penjelasannya mungkin sama dengan yang sebelumnya. Seperti halnya pada anilin atau pada fenol. Bentuk ini pun juga kita bisa rubah atau ganti menjadi bentuk, misalnya ini ke sini, sehingga bentuknya akan menjadi bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini kita akan menjelaskan dalam bentuk ortonya seperti apa. Misalnya reaksinya dengan NO2. Kita lihat di sini, ini adalah X. Kalau kita akan tulis ikatannya dengan ikatan yang ini yang kita gunakan untuk berikatan dengan NO2 seperti ini, dalam posisinya sebagai pengarah orto untuk X, berarti posisi NO2-nya kita tulis di sini.
Berikutnya, berarti posisi yang bermuatan positif itu adalah di tempat yang ditinggalkan, berarti di sini. Yang lainnya kita tinggal tulis. Berikutnya, ini bisa mengalami resonansi. Seperti ini. Sehingga elektron ini akan berpindah sini. Ini yang ditinggalkan akan bermuatan positif. Berikutnya, kita bikin resonansinya. Silnya adalah karena ini berpindah ke sini, di sini yang rangkap. Nah, karena yang ditinggal adalah ini, berarti ini adalah bermuatan positif. Kemudian dari sini, nah, pasangan elektron bebas ini juga bisa pindah sini, sehingga nanti akan membentuk ini menjadi kata lengkap X, dan ini akan bermuatan positif. Berarti dapat kita lihat di sini pengarah ortopara untuk X itu sama persis seperti halnya dengan fenol ataupun yang lainnya, OR, termasuk juga NH2 atau anilin. Bagaimana menjelaskan bahwa adanya halogen ini dia bersifat deaktivasi? Seperti yang kita tahu bahwa secara umum apabila X itu terikat pada sebuah benzen, maka yang terjadi adalah tentunya X sebagai unsur yang lebih elektronegatif atau sangat elektronegatif dibandingkan karbon, atau secara keseluruhan terhadap cincin benzen, menyebabkan inti benzen yang lebih bersifat elektropositif. Apa akibatnya? Tentunya seperti yang kita tahu bahwa terjadinya reaksi di sini adalah reaksi dengan sebuah elektrofil yang juga bermuatan positif. Dengan demikian, karena intinya lebih positif, sementara elektrofilnya bermuatan positif, akibatnya adalah tentunya reaksinya lebih sulit terjadi. Makanya adanya X atau halogen ini, dia akan bertindak sebagai gugus yang deaktivasi. X di sini tentunya adalah halogen ya. Mulai dari F, Cl, Br, dan I. Bagaimana halnya dengan fenol dan anilin? Dalam fenol dan anilin, pengaruh deaktivasi dari cincin oleh penarikan elektron itu diimbangi oleh pelepasan elektron oleh resonansi seperti tadi. Tetapi kenapa hal yang sama tidak terjadi pada halobenzen? Nah, kita lihat di sini untuk fenol. Kemudian untuk anilin.
Kita perhatikan di sini bahwa ini adalah overlap antara orbital 2p dengan 2p. Bagaimana halnya dengan kita bandingkan dengan Cl? Seperti ini, Cl. Ini merupakan overlap antara 2p dan 3p. Ini juga sebenarnya antara 2p dan 2p. Jadi kalau kita perhatikan di sini, perbedaannya itu adalah kalau ini adalah overlap antara 2p dan 2p, sementara ini juga sama. Sementara kalau untuk Cl di sini tentu adalah 2p dan 3p. Kita lihat yang berikutnya juga. Tentunya kalau misalnya ini adalah berupa Br, tentu ini adalah 2p dan 4p. Kalau untuk I tentunya ini positif ya. Overlapnya tentu adalah antara orbital 2p dan 5p. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tentunya perbedaannya letaknya di situ. Dimana kalau kita lihat di sini, ini 2p dan 2p, ya. Sementara ini adalah orbital yang berbeda. Apa akibatnya? Tentunya akibatnya adalah orbital yang tidak sama ukurannya tentu akan menyebabkan tumpang tindihnya tidak akan maksimal. Dengan demikian, maka dia tidak akan efektif. Akibatnya nanti adalah zat antaranya kurang terstabilkan. Akibatnya nanti adalah tentu energinya akan lebih tinggi dan laju reaksinya akan lebih rendah. Dengan demikian nantinya, karena energi yang tinggi, lajunya rendah, maka reaksi ini lebih suka dalam bentuk mendeaktivasi cincin. Sementara kalau untuk yang OH dan NH2 atau fenol dan anilin, dia cenderung untuk mengaktifasi cincin. Intinya adalah apakah OH atau NH2 ataupun halogen itu akan menentukan orientasi gugus masuk dengan cara menyumbangkan elektronnya. Seperti tadi. Menyumbangkan elektronnya untuk beresonansi. Dengan demikian maka dia akan menambahkan kestabilan orto dan paranya. Untuk gugus OH dan NH2, pelepasan elektron itu tadi itu akan mengaktifkan cincinnya, sehingga lebih mudah terjadi reaksi substitusi elektrofilik. Sementara pelepasan elektron oleh Cl, Br, dan I itu tidak akan seefektif pelepasan oleh OH dan NH2. Karenanya nanti klorobenzen, bromobenzen, dan iodobenzen itu akan mengandung cincin yang terdeaktivasi. Lebih mudah terjadi reaksi substitusi elektrofilik. Sementara pelepasan elektron oleh Cl, Br, dan I itu tidak akan seefektif pelepasan oleh OH dan NH2. Karenanya nanti klorobenzen, bromobenzen, dan iodobenzen itu akan mengandung cincin yang terdeaktivasi. Kenapa? Karena penarikan elektron itulah yang lebih dominan. Jadi kalau kita misalkan seperti yang tadi,
Ya, karena X ini jauh lebih elektronegatif, maka dalam hal ini akan lebih negatif, sehingga cincinnya nanti akan lebih positif. Nah, sementara kalau untuk OH dan NH itu lebih cenderungnya dia akan melepaskan elektronnya untuk beresonansi. Sementara kalau yang ini justru dia akan menarik elektronnya sehingga intinya lebih positif. Selanjutnya, bagaimana halnya dengan alkil? Seperti ini. Alkil yang seperti kita tahu bahwa ini adalah termasuk pengarah ortopara dan termasuk gugus aktivasi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena seperti yang kita tahu bahwa alkil di sini itu akan melepaskan elektronnya. Dalam arti kata, dia cenderung untuk melepaskan elektron. Apa akibatnya? Kalau dia melepaskan elektron, berarti ini akan cenderung untuk lebih positif. Intinya nanti akan lebih cenderung negatif. Karena inti dari benzennya lebih cenderung negatif, maka akan memudahkan tentunya sebuah elektrofil untuk melakukan penyerangan. Ini juga sama, ini juga berupa alkil. Dia cenderung untuk mendorong elektron sehingga dia akan bermuatan positif. Akibatnya adalah yang intinya akan lebih kaya dengan elektron sehingga dia akan lebih negatif. Sehingga elektrofil pun juga akan lebih mudah untuk masuk. Selanjutnya, ini penjelasan kita tentang bagaimana dia berperan sebagai gugus aktivator. Bagaimana halnya memahami bahwa ini adalah merupakan pengarah ortopara. Nah, untuk itu kita akan lihat reaksinya dalam bentuk orto, meta, dan para. Misalnya ini adalah CH3 yang akan masuk itu misalnya berupa NO2 dalam bentuk orto, meta, para. Kita lihat, berarti kalau begitu, karena dia masuk ke dalam posisi orto, berarti ini adalah NO2. Dan tentunya positifnya ada di sini. Selanjutnya ini akan mengalami resonansi. Ini bisa berpindah ke sini. Tentunya katanya di sini. Yang ditinggal ada di sini, ini akan menjadi positif. Membentuk resonansi berikutnya, ini berpindah. Sehingga nanti akan terbentuk ya, ini tinggal salin. Yang ditinggal adalah posisi ini, seperti ini yang positif. Selanjutnya terangkapnya di sini, lengkapi dengan NO2. Ini dalam posisi orto. Bagaimana halnya dengan posisi meta? Dengan cara yang sama kita tulis. Karena dalam posisi meta, maka NO-nya ada di sini. Tentunya kalau seperti ini, yang kita gunakan adalah ikatan yang ini, sebenarnya berarti positifnya ada di sini. Selanjutnya kita bikin resonansinya. Pindah. Katanya di sini CH3 positif di tempat yang ditinggal TNO2. Ini. Berikutnya sini CH3 tulis dulu NO2. Nah, kalau yang berikutnya tentu
Ini yang pindah. Kalau itu yang pindah berarti di sini keterangkap pindah sini. Mana positifnya? Tempat yang ditinggalkan. Inilah yang positifnya. Yang berikutnya dalam posisi parah. Tulis juga CH3 seperti ini. Nah, ini NO2-nya. Kalau dia ngambil di sini berarti karena katanya model seperti ini tadi, berarti yang digunakan berikatan adalah yang ini. Kalau ini yang digunakan untuk berikatan, maka positifnya ada di sini. Tiga terangkapnya ini dan ini. Selanjutnya ini bisa berpindah. Hasilnya nanti adalah nah, ini tinggal salin. Ini berpindah, berarti ini posisi yang ini. Nah, ini kita lihat ada muatan positifnya di sini. Selanjutnya ini juga bisa mengalami resonansi. Kita lihat di sini. Tentunya yang berpindah sekarang adalah yang ini. Hasilnya adalah kata rangkapnya ada di sini sekarang. Positifnya ada di sini. Dan ini katanya. Sebenarnya kalau dari segi resonansi, semuanya mampu untuk membentuk atau membuat resonansi. Tapi apa yang berbeda di antara ketiganya? Posisi orto, meta, dan para. Perhatikan pada posisi orto. Ada muatan positif di samping CH3. Kalau di posisi meta, ini tidak ada, ini tidak ada, ini juga tidak ada. Ini tidak ada, ini positif, ada CH3. Nah, kalau kita perhatikan yang dua ini berarti ada muatan positif yang berdampingan dengan CH3. CH3 itu adalah gugus pendorong elektron. Apa akibatnya? Tentunya kalau dia ini adalah pendorong elektron, maka ini akan menyebabkan dia akan lebih stabil. Jadi adanya elektron yang dilepaskan oleh CH3 atau alkil secara umum itu akan menyebabkan muatan positif ini akan lebih stabil. Nah, kestabilan tambahan itulah yang tidak dimiliki oleh posisi meta. Maka dengan demikian, CH3 secara umum atau alkil secara umum itu adalah sebagai pengarah orto para. Karena stabilitas tambahan itu hanya dimiliki pada posisi orto dan para. Sementara posisi meta tidak ada. Kesimpulan kita adalah adanya alkil itu akan menyebabkan substitusi kedua adalah berupa orto dan para. Tugas, apakah produk utama dari masing-masing reaksi berikut dengan 2-kloropropana dan AlCl3? Nyatakan urutan relatif dari laju reaksinya. Pertama adalah bromobenzen, fenol, toluen, dan benzen. Jadi semuanya ini direaksikan dengan 2-kloropropana dan AlCl3. Serta tuliskan nama senyawa yang terbentuk. Yang kedua, jelaskan apakah senyawa berikut sebagai pengarah ortopara atau meta. Ini yang pertama, OCH3. Yang kedua adalah gugusnya adalah SO3H. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk topik kali ini. Kita akan sambung pada video berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.